Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu saya sempat berkeliling ke beberapa daerah di Surabaya dengan sepeda. Nah, ketika saya berkeliling gitu ya, pelan-pelan mengayuh sepeda saya menjumpai ada banyak gereja ternyata di daerah-daerah itu. Kalau saya lihat gitu ya, ternyata makin hari bangunan gereja sekarang itu makin modern bentuknya. Banyak gereja yang dibangun megah gitu ya gedungnya, menggunakan bahan-bahan bangunan yang baik, yang berkualitas tinggi. Dan perabot-perabot yang dipakai juga nggak main-main, kualitasnya juga baik, awet gitu ya. Ada juga gereja-gereja yang mencoba mempertahankan bangunan-bangunannya yang khas, bentuk bangunannya yang klasik yang sudah dibangun sejak lama. Namun ada juga yang mengubahnya menjadi bangunan-bangunan gereja yang modern, minimalis, menjadi cantik dan indah. Nah, ada pula gedung-gedung gereja Bapak Ibu yang dibangun dengan sangat detail. Bahkan interiornya pun dipermak sedemikian rupa supaya terasa nyaman ketika kita anggota-anggotanya atau umatnya berada di dalam gedung gereja itu. Nah, menyenangkan sekali Bapak Ibu, menurut saya pribadi ketika saya berkeliling melihat bangunan-bangunan gereja yang bermacam-macam itu. Tentu Bapak Ibu, anggota-anggota gerejanya yang tadi saya lihat gedung-gedungnya dibangun yang indah itu, tak terkecuali kita di GKI Manyar pun mengharapkan sebuah tempat ibadah yang indah, mengharapkan sebuah tempat ibadah yang hangat gitu ya, yang ketika kita berada di sana kita merasakan hangatnya kekeluargaan, nyamannya berkomunikasi dengan rekan, terlebih kita bisa nyaman berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa nyaman merasakan persekutuan dan merasakan kehadiran serta lawatan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa seringkali kita sebagai umat percaya, umat Kristen, kita tuh suka mengurung Tuhan. Mengurung Tuhan untuk diam di dalam gedung gereja kita. Kita tuh seringkali suka mengurung Tuhan untuk ya udah Tuhan di sini aja di gedung gereja saya supaya saya mendapatkan pengalaman spiritual di dalam gereja. Saya merasakan lawatan Tuhan di situ. Sadar nggak kita ya, seringkali kita tuh mengurung Tuhan untuk diam dan hanya berada di dalam gedung gereja kita. Kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam gereja, namun tidak memberikan kesempatan Tuhan itu untuk berkarya di luar tembok gereja kita. Seringkali kita membatasi karya Tuhan itu, membatasi karya Tuhan dan tidak mengizinkan Tuhan berkarya di luar tembok gereja kita. Bukan tidak mungkin Tuhan menampakkan diri dan karyanya di luar tembok-tembok gereja kita yang megah itu. Namun sayangnya karya-karyanya Tuhan itu seringkali dihalangi oleh ego kita. Karya-karya Tuhan yang menakjubkan itu seringkali terhalang oleh ego kita sebagai manusia yang sok. Padahal dengan tegas, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 49 mencatat bahwa langit adalah tahtaku, tahta Allah, dan bumi adalah tumpuan kakiku, tumpuan kaki Allah. Dan jika langit adalah tahta Allah dan bumi ini adalah tumpuan kakinya Allah, maka Bapak Ibu, siapakah kita lantas berani menghalangi karya Allah itu?
Jika langit adalah tahta Allah dan bumi adalah tumpuan kakinya, maka siapakah kita lantas berani mengurung Allah hanya ada di dalam tembok gedung gereja kita? Mari Bapak Ibu kita gunakan kesempatan ini untuk merenung. Sudahkah kita mempersilahkan Allah berkarya di dalam kita ketika kita menjumpai kehidupan di luar sana? Dan sudahkah kita menghadirkan kasih Allah itu dimanapun kita berada? Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa.